Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 19040100170 dari kelas EKIS 4F. Nah, di sini saya akan memaparkan salah satu kegiatan perekonomian, yaitu perdagangan. Jadi materi saya kali ini yaitu perdagangan. Nah, langsung saja kita masuk ke definisi perdagangan. Dalam buku Perdagangan Internasional tahun 2018 karya Wahono Dipkhayana, perdagangan dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Nah, perdagangan atau perniagaan itu sendiri adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Nah, pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Nah, pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan itu sendiri ada orang yang membuat yang disebut produsen. Nah, kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Nah, ada juga yang disebut distribusi. Distribusi itu sendiri adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Nah, konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu tentang sejarah munculnya perdagangan. Nah, perdagangan berasal dari zaman prasejarah, ketika orang-orang mulai menukar barang dan jasa satu sama lain. Ketika pada masa itu belum tercipta uang. Jadi, sejarah perdagangan jarak jauh dimulai pada sekitar 150.000 tahun yang lalu. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan perhiasan diperdagangkan dengan Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Perdagangan rute jarak jauh pertama sekali terjadi pada milenium ke-3 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria yang diperdagangkan dengan peradaban Harappan. Selama periode antara awal peradaban Yunani kaya hingga akhir kekaisaran Romawi yang berkuasa pada abad ke-5. Perdagangan secara finansial membawa rempah-rempah yang berharga ke Eropa dari timur jauh, termaksud Cina. Rute perdagangan ternama yang disebut dengan jalur sutra digunakan oleh bangsa Sogdians untuk perdagangan timur ke barat dari akhir abad ke-4 hingga abad ke-8. Bangsa Varangia dari bangsa Skandinavia dan Viking juga melakukan perdagangan antara abad ke-8 hingga abad ke-11 dengan berlayar dari ke Skandinavia. Bangsa Viking berlayar ke Eropa Barat dan Varangia melakukan perdagangan dengan Rusia. Pusat perdagangan bebas di abad ke-16 terletak di Belanda, memaksakan tidak adanya kontrol devisa dan mengadvokasi pergerakan berbagai jenis barang secara bebas. Antara periode tahun 1929 sampai akhir 1930-an dikenal sebagai depresi besar keruntuhan ekonomi
utama yang memicu kemunduran besar dalam perdagangan dan indikator lain dari ekonomi global. Selanjutnya materi tentang Undang-Undang Perdagangan. Nah, Undang-Undang Perdagangan mengandung 19 bab dan 122 pasal. Arya mengatakan bahwa Undang-Undang Perdagangan juga mengamanatkan beberapa peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, dan peraturan pemerintah atau Permen. Adapun hal-hal yang akan diatur dalam PP adalah 1. Sanksi administratif terhadap pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang. 2. Kewajiban dan pengenaan sanksi terhadap penyediaan jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten. 3. Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor. 4. Perdagangan perbatasan. 5. Tata cara penetapan dan pemberlakuan standarisasi barang dan standarisasi jasa. 6. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. 7. Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan anti-dumping, dan tindakan imbalan. 8. Tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional. 9. Yaitu sistem informasi perdagangan. Materi yang terakhir yaitu konsekuensi dalam perdagangan. Nah, adapun beberapa konsekuensi yang mungkin besar akan dihadapi oleh setiap entrepreneur sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerugian. Kerugian merupakan salah satu dari sekian banyak resiko yang ada yang paling ditakuti oleh setiap orang, terutama pebisnis. Kerugian sendiri terbagi lagi menjadi beberapa skala. Bila kerugian hanya berada di skala yang kecil, mungkin kerugian tersebut tidak akan terlalu berdampak. Akan tetapi bila kerugian berada pada skala menengah atau cukup besar, mungkin hal tersebut dapat sangat berdampak terhadap bisnis yang mengalami kerugian tersebut. Kerugian itu sendiri bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pengambilan keputusan yang tidak tepat, perkiraan yang melenceng, manajemen yang kurang baik dan profesional, pengalaman yang kurang, dan bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bahan baku yang sulit didapat, minat konsumen yang berubah atau menurun, dan masih banyak lagi. Namun perlu diingat, tidak sedikit pebisnis yang mengalami kebangkrutan, tetapi mereka dapat bangkit kembali. Yang kedua itu persaingan antara perusahaan. Pada masa modern ini, persaingan antara perusahaan dan bisnis semakin ketat dibandingkan dengan 15-20 tahun yang lalu. Di masa itu masih belum banyak usaha-usaha yang berdiri, sehingga persaingan belum terlalu sengit dan masih mudah untuk mencari dan menarik konsumen. Yang ketiga yaitu kondisi pasar yang tidak stabil. Saat ini kondisi pasar sangat sulit stabil yang dikarenakan perekonomian negara yang juga tidak stabil. Tidak heran bila hal ini dapat terjadi, seperti contohnya adalah harga pangan yang naik, dan yang paling berdampak terhadap para pebisnis adalah naiknya harga bahan baku. Ketika harga barang baku naik, kita tidak bisa begitu saja menaikkan harga jual produk kita terhadap konsumen, karena bisa jadi konsumen kita kabur. Nah, yang keempat yaitu mental pantang menyerah. Kerja keras dan mental baja adalah bekal utama bagi setiap wirausahawan, dan hal ini menjadi salah satu hal penting dan juga menjadi resiko entrepreneur, di mana apabila kita tidak mau bekerja keras, maka dapat dipastikan usaha kita tidak akan dapat berkembang dan berakhir pada kerugian dan kebangkrutan. Selain itu, menjadi pebisnis haruslah memiliki sikap yang jujur, tepat, teliti, rajin, tekun, berpikir kritis, kreatif,
dan ikhlas dalam menjalankan usaha. Itulah materi yang dapat saya paparkan dari materi perdagangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.